Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin. Anak-anakku, mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, untuk pembelajaran prakarya kewirausahaan, kita bicara tentang budidaya unggas petelur. Nah, kalau kemarin kita membicarakan tentang kandang, tentang bibit dan peralatan kandang, maka kita untuk pertemuan kali ini yang saya jelaskan adalah jenis pakan ayam atau unggas petelur, obat, vitamin, serta peralatan panen unggas petelur. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengenal jenis pakaian yang dibutuhkan oleh unggas petelur. Yang kedua, siswa dapat mengenal vitamin, obat-obatan, hormon, dan pertumbuhan unggas petelur. Yang ketiga, siswa di sini dapat mengenal peralatan panen unggas petelur. Nah, kita sekarang membicarakan pakan. Pakan di sini itu yang diberikan pada unggas petelur, jagung, kedelai, dan konsentrat. Konsentrat beli sendiri, jagung beli sendiri, kedelai beli sendiri. Sehingga ada beberapa petani jagung itu langsung menjual pada orang lain, tidak melalui tengkulak, tapi langsung pada peternak ayam. Kalau campurannya konsentrat itu 35%, jagung 50%, dan dedak 15%. Itu yang diberikan pada unggas petelur. Lalu komposisi nutrisi yang dibutuhkan oleh unggas petelur ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada kalsium, ada fosfor. Ini yang jadi persoalan ketika ini. Pakan itu konsentrat itu naik, tapi harga telur di pasaran rendah. Seperti saat ini karena ada bencana COVID-19 sehingga aktivitas masyarakat dikurangi, maka kebutuhan akan telur itu makin berkurang sehingga harga telur menjadi turun. Sehingga kadang-kadang sampai itu bisa saja peternak ayam, peternak unggas itu tidak hidup dari unggas, dari telur, tapi menghidupi unggas, menghidupi ayam. Mengapa? Karena harga telurnya rendah, harga pakannya tinggi, sehingga setiap hari itu istilahnya merugi. Harga telur yang dijual tidak cukup untuk membeli harga pakan ayam. Ya, tapi rata-rata masa-masanya penurunan harga telur itu cepat, lebih lama kenaikan harga telur. Seperti itu. Hanya sebentar masa-masa seperti itu. Selanjutnya, seorang peternak ayam petelur atau unggas misalnya, itu tidak hanya memberikan makanan, mereka juga memberikan obat-obatan pada ayamnya, memberikan vitamin dan hormon pertumbuhan pada ayamnya. Nah, obat-obatan itu diberikan pada unggas yang sakit. Kadang-kadang sales obat, sales vitamin itu akan datang ke peternak ayam menawarkan. Atau kadang-kadang setiap toko obat dan vitamin dan hormon pertumbuhan ayam itu juga menyediakan seorang dokter hewan. Nanti dia akan mendatangi, mengidentifikasi sakit apa yang diterima, lalu setelah itu diberi obat-obatan. Sehingga sering menjadi tempat konsultasi di toko-toko obat tersebut, karena disediakan dokter hewan. Nah, di sini ada juga vitamin yang diberikan pada ayam. Selain makanan ada vitamin. Itu diberikan untuk apa? Untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan unggas. Altermik itu diberikan pada ayam petelur. Di situ
juga mengandung makanan, mengandung vitamin, dan mengandung obat. Nah, ini juga, ini vitamin, di sini ada kandungan vitaminnya. Lalu unggas petelur juga diberikan hormon pertumbuhan untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Hormonnya akan dimasukkan dalam cair aliran darah, masuk ke dalam jaringan. Fungsinya apa hormon pertumbuhan itu? Mempercepat pembelahan sel. Sel-sel membelah itu untuk pertumbuhan makin tinggi atau makin besar, dan juga digunakan untuk menggantikan sel-sel yang telah rusak. Sehingga yang diberikan pada ayam bukan hanya makanan pokok saja, tapi juga obat-obatan jika sakit, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Nah, yang dipersiapkan oleh seorang peternak ayam atau unggas petelur itu adalah peralatan panen. Apa fungsi peralatan panen? Yang pertama adalah mempermudah dan mempercepat panen. Yang kedua, ketika kita mengambil telur itu mencegah agar telur tidak pecah, sehingga ketika diambil oleh pembeli tidak pecah. Bahkan itu ada alur perjalanan yang panjang. Ada telur-telur ditampung oleh tengkulak, dibawa ke Yogyakarta, ke Surakarta, ke Jakarta, ke Surabaya, bahkan ada yang pernah dikirim ke Bali. Proses itu maka tidak boleh pecah, sehingga ada misalnya kalau panen kita mengambil timba dulu, telur-telur kita tampung dalam timba, itu kita letakkan di dalam wadah-wadah. Wadah-wadah ada yang dari karton, dari kertas ini tebal, ada juga dari alat seperti ini. Ini untuk meletakkan telur agar tidak dapat pecah, sehingga diambil oleh pembeli atau tengkulak itu sudah dalam keadaan utuh. Itu yang perlu dipersiapkan ketika kita mau memelihara unggas petelur. Ya, ini sebagai penutup, mari kita tutup acara ini dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.